Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel Latifianto, tempat kita ngobrolin hal-hal seru seputar teknologi, bisnis digital, dan masa depan yang udah ada di depan mata kita. Gini deh, pernah nggak sih kepikiran gimana ya caranya biar cepet kaya di era digital seperti sekarang? Atau ada nggak sih jalan tol buat jadi sukses gede banget dalam waktu singkat? Nah, saya punya hot take nih, yang mungkin kedengeran agak gila, tapi dengerin dulu. Gimana kalau saya bilang tahun 2025 ini bakal menjadi tahun yang gampang banget? Oke, mungkin nggak gampang-gampang amat gitu ya, tapi jauh lebih mudah dari tahun-tahun sebelumnya buat siapa aja, termasuk kamu buat ngebangun bisnis berbasis AI atau Artificial Intelligence yang potensinya bisa bikin kamu menjadi miliarder. Kedengarannya bombastis, mungkin, tapi serius. Ada alasan kuat kenapa saya berani bilang gini, dan di video kali ini kita bakal kupas tuntas kenapa tahun 2025 ini menjadi momentum emas buat AI. Jenis bisnis AI apa saja yang potensinya gila-gilaan dan gimana kamu bisa ikut ambil bagian dalam Gold Rush digital ini. Udah siap? Yuk kita bahas. Oke, pertama-tama kenapa sih AI ini tiba-tiba menjadi trending topik banget? Kan konsep AI ini udah ada sejak lama gitu. Bener banget, tapi yang beda sekarang adalah tingkat kematangannya dan aksesibilitasnya. Dulu bikin sesuatu pakai AI itu kayak ngerakit roket sendirian di garasi rumah. Susahnya minta ampun, butuh modal gede banget. Dan cuma bisa dilakuin sama segelintir jenius atau perusahaan raksasa. Tapi sekarang beda cerita. Sekarang tuh ibaratnya kayak main Lego canggih. Udah banyak tools, platform, dan model AI yang siap pakai. Ada yang open source gratis, ada yang model langganan terjangkau. Contoh gampangnya apa? Kalian pasti udah sering dengar atau bahkan udah menggunakan ChatGPT, Midjourney, atau Copilot, dan teman-temannya, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu baru permukaannya aja. Intinya, penghalang buat masuk ke dunia AI itu udah jauh lebih rendah. Nggak perlu lagi jadi dokter fisika kuantum buat bisa manfaatin AI. Cukup punya ide, kemauan belajar dikit, dan koneksi internet. Itu yang paling penting. Ini yang bikin AI jadi lebih demokratis, dalam arti bisa diakses dan dimanfaatin oleh banyak orang, termasuk para calon entrepreneur kayak kita-kita ini. Kayak kalian semua yang sedang nonton video ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih spesifik tahun 2025? Kenapa nggak nunggu tahun 2030? Jawabannya ada di konversi atau titik temu beberapa faktor penting. Pertama, teknologi makin matang dan user-friendly. Di tahun 2025 ini, kita bakal lihat lebih banyak lagi tools AI yang nggak cuma canggih, tapi juga gampang banget untuk dipakai. Integrasinya ke platform lain kayak website, aplikasi, atau software kerja itu bakal makin mulus. Bikin aplikasi atau layanan berbasis AI itu jadi lebih cepat dan murah. Yang kedua, pasar udah mulai melek AI. Baik konsumen maupun bisnis itu udah makin terbiasa dan bahkan nagih sama solusi berbasis AI. Orang udah nggak aneh lagi sama chatbot yang responsif, rekomendasi produk yang pas banget, atau konten yang dibuat pakai AI. Permintaan pasar ini bakal booming di tahun 2025 ini. Mereka nyari solusi AI buat masalah sehari-hari atau buat ningkatin efisiensi bisnis mereka. Kemudian yang ketiga, infrastruktur pendukung makin siap. Cloud computing itu makin murah dan kuat. Koneksi internet makin ngebut dan API atau jembatan antar software itu udah makin banyak tersedia. Ini semua udah kayak nyiapin jalan tol buat data AI bisa lalu lalang dengan lancar. Tanpa infrastruktur ini, AI secanggih apapun itu bakal susah untuk berkembang, teman-teman. Yang keempat, talenta dan komunitas berkembang. Walaupun ahli AI level dewa masih langka, tapi jumlah orang yang mengerti dan bisa manfaatin AI itu udah makin banyak. Komunitas online, kursus-kursus, dan tutorial itu makin menjamur. Jadi lebih gampang buat cari partner, belajar, atau sekedar tanya-tanya kalau mentok.
Jadi tahun 2025 ini itu kayak sweet spot gitu. Jadi teknologinya udah cukup matang tapi belum se-mainstream itu sampai persaingannya terlalu gila, terlalu ketat. Pasarnya udah siap nerima, infrastrukturnya mendukung, dan orang-orangnya udah mulai banyak yang ngerti maksudnya. Momentumnya juga pas banget buat nyemplung sekarang ini. Oleh sebab itu nggak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan AI. Kita udah tahu kenapa tahun 2025. Terus, bisnis AI kayak gimana sih yang potensinya bisa sampai level miliarder? Kuncinya satu, cari masalah nyata dan tawarkan solusi AI yang efektif dan unik. Apa yang bakal saya sampaikan ke depan ini adalah area yang lagi panas dan potensinya gede banget di tahun ini, tahun 2025. Bayangin AI yang bisa ngasih rekomendasi film, musik, berita, bahkan rencana liburan yang bener-bener sesuai sama selera dan kebiasaan kamu. Jauh lebih akurat dari yang ada sekarang. Atau AI buat toko online yang bisa nyesuaiin tampilan dan penawaran produk secara real time buat tiap pengunjung unik. Ini pasarnya raksasa, artinya berkat kecanggihan AI, saat ini brand bisa memberikan pengalaman yang sangat personal, bahkan terasa seperti dibuat khusus hanya untuk satu orang. Berbeda dengan personalisasi biasa yang sekedar menyebut nama pelanggan misalnya, atau merekomendasikan produk-produk tertentu berdasarkan riwayat pembelian, histori pencarian misalnya. Hyper personalization itu memanfaatkan data real time, machine learning, dan analisis perilaku secara mendalam untuk memahami kebutuhan, minat, hingga emosi para pengguna. Misalnya nih, AI itu dapat menganalisis pola browsing, waktu belanja, hingga respon terhadap promosi-promosi tertentu. Lalu menyusun kampanye yang benar-benar relevan, yang benar-benar sesuai dan tepat waktu sehingga tingkat konversi meningkat dan loyalitas pelanggan jadi naik drastis. Zaman sekarang bikin karya kreatif itu nggak harus nunggu ilham turun dari langit lagi. Kenapa? Karena udah ada generatif AI yang siap bantu kapan aja. AI jenis ini itu bisa dibilang kayak partner kreatif digital. Bisa bantu kamu bikin tulisan, bikin gambar, musik, bahkan video hanya dari ide simpel atau beberapa kata aja. Misalnya, kamu pengen bikin desain poster tapi nggak jago desain. Tinggal masukin deskripsi ke AI, dan boom, jadi dalam hitungan detik aja. Atau kamu mau bikin lirik lagu, artikel blog, sampai skrip video, AI bisa bantu kasih draft yang tinggal kamu poles. Yang menarik, AI ini nggak cuma asal keluarin hasil, tapi juga bisa belajar dari gaya kamu. Jadi, makin lama dipakai, makin nyatu sama karakter kamu. Di tahun 2025 ini, generatif AI itu bukan cuma alat bantu, tapi udah jadi bagian penting dalam proses kreatif banyak orang. Baik itu konten kreator, desainer, marketer, bahkan pelajar. Serunya lagi, kamu nggak harus jago teknologi buat pakai AI ini. Cukup punya ide, dan AI siap bantu kamu untuk eksekusi. Kreativitas sekarang itu nggak ada batasnya, nggak ada matinya, karena kamu punya mesin ide yang selalu siap kerja 24 jam non-stop, tanpa henti. Jangan cuma mikirin yang gede-gede. Banyak banget proses bisnis di industri spesifik seperti hukum, kesehatan, konstruksi, atau pertanian yang masih manual banget dan bisa diotomatisasi pakai AI. Contoh, AI buat menganalisis dokumen hukum, AI buat mendeteksi hama tanaman dari foto drone, AI buat ngatur jadwal perawat di rumah sakit. Ini mungkin kelihatan kecil, tapi kalau kamu bisa jadi pemain dominan di satu niche, misalnya, duitnya bisa gede banget. Jadi, kenapa nggak dicoba gitu kan? Belajar sekarang itu udah nggak kayak dulu lagi yang harus duduk di kelas, misalnya dengerin guru ngomong selama berjam-jam, terus nyatet materi yang kadang belum tentu kita pahami. Sekarang itu udah masuk eranya AI edukasi personal, di mana proses belajar itu bisa disesuaikan 100% sama gaya dan kecepatan kamu sendiri. Mau kamu tipe yang suka belajar sambil nonton video misalnya, atau lebih suka baca poin-poin pentingnya aja, AI bisa bantu nyesuaiin semuanya. Bahkan AI bisa deteksi mana materi yang udah kamu kuasai dan mana materi yang masih bikin kamu bingung. Lalu langsung nyusun ulang modul belajar yang pas buat kamu.
Jadi nggak ada lagi tuh belajar yang bikin stres karena ngerasa nggak nyambung, ngerasa nggak paham. Buat pelajar, buat mahasiswa, sampai orang yang pengen upgrade skill kerja, AI ini bener-bener jadi guru pribadi 24 jam yang sabar, nggak pernah marah, dan selalu siap bantu kapan aja kamu mau. Di tahun 2025 ini, makin banyak platform belajar yang udah pakai teknologi AI ini, dan hasilnya belajar jadi lebih efektif, nggak buang-buang waktu, dan pastinya jauh lebih seru. Gampangnya, ini kayak punya tutor privat paling jago di dunia, tapi versi digital, dan kamu bisa bawa kemana-mana. Jadi kesimpulannya gimana? Tahun 2025 ini benar-benar punya potensi jadi tahun yang luar biasa buat bisnis berbasis AI. Momentumnya pas banget, teknologinya juga makin siap, pasarnya mulai lapar. Peluang buat bikin solusi inovatif yang bisa ngubah dunia dan bikin kamu kaya raya itu terbuka lebar banget. Skalabilitas bisnis AI itu gila. Sekali kamu bikin solusi AI yang bagus, kamu bisa layanin ribuan, bahkan jutaan orang tanpa perlu nambah biaya operasional sebanyak bisnis konvensional. Ini yang bikin potensi jadi miliarder itu bukan cuma mimpi di siang bolong. Tapi apakah pasti jadi miliarder? Ya nggak ada jaminan. Tapi apakah peluangnya ada dan lebih besar dari sebelumnya? Jelas, absolutely yes. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu cuma mau jadi penonton? Atau mau ikutan main di era keemasan AI ini? Saya pengen banget dengar pendapat kalian. Menurut kalian, ide bisnis AI apa sih yang paling potensial di tahun 2025 ini? Atau mungkin kalian punya pengalaman atau pertanyaan seputar AI? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Diskusi kita lanjut di sana. Dan seperti biasa, kalau kamu suka sama video ini dan ngerasa dapat insight baru, jangan lupa untuk kasih like-nya, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya, dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin lagi cari peluang bisnis gila di era digital seperti sekarang. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar jadi orang pertama yang tahu kalau ada video baru dari channel ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan pertanyaan, kritik, masukan, atau secara umum komentarnya. Sekali lagi, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.